Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artemevia akan menjelaskan tentang manajemen ARDS pada penderita COVID. Sebelumnya kita jelaskan dulu apa sih COVID itu. COVID-19 sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Lalu, coronavirus sendiri adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Biasanya diketahui bahwa jenis coronavirus itu menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia. Sedangkan ARDS sendiri adalah salah satu komplikasi COVID-19 yang paling sering dengan angka kematian yang cukup tinggi. ARDS muncul sebagai salah satu gambaran disfungsi organ pada fase hiperinflamasi pada COVID-19. Sebenarnya apa sih itu ARDS? Sebelum kita masuk ke pengertiannya, kita akan masuk ke gambaran ARDS itu sendiri. Seperti yang kita tahu, sebelah kiri saya ada healthy alveoli atau alveolus yang sehat, sedangkan sebelah kanan saya itu alveolus yang terkena ARDS atau acute respiratory distress syndrome. Seperti yang kita tahu, untuk alveolus yang sehat itu tidak ada cairan, tidak ada penebalan, sedangkan pada alveolus yang terkena ARDS itu seperti yang kita tahu terjadinya penebalan dinding dan adanya cairan di dalamnya sehingga pertukaran gas itu jadi tidak bisa maksimal. ARDS sendiri didefinisikan sebagai gagal nafas hipoksemik akut dengan penyebab tertentu seperti infeksi virus pernafasan disertai dengan munculnya infiltrat bilateral pada foto toraks atau CT scan. Selanjutnya kita akan bahas faktor risikonya kenapa seseorang itu bisa terkena ARDS. Yang pertama itu pneumonia. Lalu ada trauma inhalasi. Kedua hal ini itu kelainan langsung yang menyebabkan pada paru-paru. Jadi dia langsung ke paru-parunya. Adapun faktor risiko keadaan yang menyebabkan kelainan tidak langsung pada paru seperti sepsis bukan karena paru. Seperti yang kita lihat ada symptom of adult sepsis seperti fast breathing atau bernafas cepat, adanya skin rash, lalu ada fast heartbeat seperti jantung berdetak cepat, lalu ada juga nyeri, ada juga disorientasi waktu atau disorientasi pembicaraan yang tidak sesuai, lalu merasakan panas atau dingin, atau bisa saja tidak bisa keluar urin. Lalu juga ada seperti luka bakar. Luka bakar juga ada derajatnya seperti luka bakar derajat 1, luka bakar derajat 2, dan luka bakar derajat 3. Lalu juga ada faktor risiko seperti alkoholisme kronik ataupun suka merokok. Dan juga riwayat pajanan terhadap asap secara aktif maupun pasif pada kasus trauma. Tanda gejala. Tanda gejala ini bisa dilihat yang pertama ada penurunan kesadaran, takikardia, takipnea, dyspnea dengan kesulitan bernafas, terdapat retraksi interkostal, cyanosis, ada hipoksemia, terdengar bunyi rongki, basah, stridor, wheezing saat dilakukan auskultasi paru. Lalu kemudian terdapat tata laksana ARDS, yaitu dengan cara pemberian antiinflamasi dan antikoagulagen, pencegahan dan manajemen infeksi, pemberian antiorganisme, antibiotik, dan anti jamur. Kemudian terapi oksigenasi yang diberikan high flow nasal kanul sebagai terapi penyelamat atau dapat membantu untuk menghindari intubasi dan ventilasi mekanis. Adapun pencegahannya, yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok dan menjauhi paparan asap rokok, menghentikan konsumsi minuman alkohol, menjalani imunisasi flu setiap tahun, dan imunisasi PCV setiap 5 tahun.